Kalau engkau berbuat dosa, wahai Muadz, perbuatlah artinya dosa yang hanya untuk pribadimu. Jangan sampai dosamu itu diikuti oleh orang-orang sesudahmu. Karena itu merupakan beban tanggung jawabmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada disebutkan amal jariyah, amal yang mengalir sesudah kita mati. Amal ibadah ada, amal maksiat ada yang mengalir sesudah mati kepada kita. Amal ibadah dalam hadis disebutkan sedekah jariyah atau ilmu yang yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat orang, atau waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Maka tiga hal tersebut walaupun kita meninggal itu masih mengalir. Nah, begitu pula amal-amal maksiat ada juga yang mengalir kepada orang yang di dalam kubur. Amal maksiat apa? Sedekah jariyah juga, tapi sedekah jariyah yang digunakan kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya seseorang membangun tempat di mana tempat itu biasanya digunakan orang maksiat. Nah, membangun tempat itu, kita ambil contoh umpamanya gardu. Gardu adalah tempat yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang kada baik, becatur, badum. Di gardu itu biasanya orang becatur, badum, berimi, dudukan, kada kaharuan. Nah, kita ulahkan gardu sehingga kita mati, gardu masih dipakai orang permainan situ, orang badum. Nah, maka itu sedekah jariyah juga, cuma jariyah nang kada baik. Jariyah nang mengalir tapi nang negatif, nang kada baik. Nah, kalau kita berbuat dosalah nang jangan sampai ke orang lain. Cukup kita mati juga dosa kita. Jangan sampai ada dosa kita hidup. Tuba li abdin idza mata matat dzunubuhu. Beruntung bagi seorang hamba yang bila mana dia mati juga dosanya. Itu beruntung. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya, ilmu kebaikan, bagus. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sesat, ilmu-ilmu yang mendorong orang untuk berbuat maksiat, ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang hal-hal yang dilarang Allah, kita mati, ilmu yang kita ajarkan itu selama masih dipakai orang, tetap dosanya akan mengalir kepada yang di dalam kubur itu. Misal kita ada mengarang kitab atau mengarang buku yang mana di situ ada kemaksiatan, yang di situ ada mengajarkan orang-orang untuk berbuat maksiat. Walhasil kita mengarang buku yang sesat atau mengajarkan ilmu yang sesat. Nah, kita mati, ilmunya masih diamalkan orang, kitabnya masih dicetak, difotokopi orang. Maka kita pun di dalam kubur mendapat demikian juga. Termasuk di situ adalah inisiatif atau pikiran-pikiran, ide-ide yang kada bagus. Ini mempunyai gagasan, mempunyai pemikiran macam ini, lalu ditiru orang, dicontoh orang, sampai nya mati masih dipakai orang saran-saran yang kada baik itu. Nah, itu termasuk nang mengalir ke dalam kuburnya. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, artinya setiap kali ada pembunuhan di muka bumi yang tidak benar, maka anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya.
Kenapa? Li'annahu sannal qatal, karena dialah orang yang pertama-tama mengajarkan pembunuhan itu. Yang ketiga, anak yang jahat, yang tidak dididik. Orang berisi anak ada dididik kepada kebaikan, bahkan apalagi anak dibawa kepada kemaksiatan. Nah, karena orang tuanya meninggal, anaknya karena kada dididik kebaikan, anaknya berbuat maksiat, anaknya berbuat yang dilarang Allah, orang tuanya pun mendapat bagian daripada dosa itu. Nah, jadi ini merupakan sebagian daripada kandungan sabda Nabi, pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Artinya kalau kita berbuat dosa, cari dosa nang bila kita mati juga dosanya, jangan hidup.